Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepala dosen dan staf-staf jajarannya, dan yang saya hormati para kuliah, teman-teman kuliah yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana memberikan kita rahmat hidayahnya sehingga saya sendiri bisa bisa mempraktikkan tentang ilmu filsafat hari ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau mengantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat. Ilmu filsafat yang ke-1, bagaimana filsafat ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmiah serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu berpesan sebagai landasan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis itu sesuatu yang kita itu mempunyai arah tujuan, kita itu mempunyai arah bagaimana tujuan itu bisa tercapai dengan perkiraan kita nih. Semisal kita punya pemikiran kritis, kita mau tujuannya mau menjadi apa, kita harus berpikir kritis. Berpikir kritis itu sesuai apa yang prosesnya. Nah, berpikir itu untuk menjalankan, untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, itulah berpikir kritis. Berpikir kritis itu untuk untuk menghubungkan ataupun mencari celah, ataupun berpikir untuk bagaimana kita bisa mendapatkan tujuan itu. Misal kita punya cita-cita, bagaimana proses kita bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, itulah dia katakan berpikir kritis. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah memperkuat eksistensi. Nah, filsafat ilmu menjawab pertanyaan mendasar, apakah pendidikan itu benar-benar sebuah ilmu? Semisal kayak di kayak di ilmu filsafat, kayak ilmu tasawuf. Misal kayak di karangan imam yang lain, imam-imam ataupun ulama-ulama yang lain yang ilmu filsafat. Nah, itu kita harus berpikir kritis bagaimana kita caranya bisa membenarkan kata-kata ini dan tidak menyesatkan diri kita sendiri. Ilmu filsafat itu sebuah perkataan yang bisa membuat orang itu tidak paham tentang perkataan itu. Nah, kita berpikir kritislah di situ. Bagaimana kita bisa bisa berpikir supaya itu bisa kita pahami, supaya kita itu tidak tersesat dalam keilmuan ilmiah filsafat ataupun tasawuf. Nah, yang kedua, meneguhkan keilmiahan. Filsafat ilmu mengkaji aspek epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan dalam pendidikan peroleh di ujian kebenarannya. Di situ disusun ataupun di situ ada konsep teorinya. Nah, disitulah. Yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai. Nah, di situ ada nilai-nilai yang tersebut. Terus yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, hubungan antara keduanya, filsafat timbal balik. Jika filsafat ilmu menjadi landasan bagi pendidikan, maka pendidikan yang berkualitas menjadi laboratorium nyata bagi perkembangan filsafat ilmu. Nah, saya jelaskan ujinya ya. Nah, yang pertama adalah uji konsep dan teori. Pendidikan yang bermakna adalah tempat di mana konsep-konsep filsafat diuji. Penerapannya ketika sebuah konsep filsafat diterapkan dalam pelajaran dan memberikan hasil positif bagi peserta didik. Nah, gitulah. Bagaimana misal berpikir kritis itu kayak kita mau misal cita-cita jadi guru, kita harus memproseskan belajar itu bagaimana kita berpikir kritis supaya kita menjadi guru. Begitulah. Yang kedua, menjawab tantangan zaman. Pendidikan selalu terhadap dengan masalah nyata,
memperkuat perubahan sosial, kemajuan teknologi ataupun penggeseran budaya. Masalah-masalah ini memaksa filsafat ilmu untuk terus berpikir bagaimana kita harus membenarkan jalan yang dia tempuh gitu. Jangan dia tersesat dalam sebuah perjalanan yang di situ-situ aja. Sekarang teknologi sudah berkembang lebih banyak ataupun lebih baik ataupun lebih tinggi. Teknologi sudah memuncak, kayak banyak kayak handphone teknologi banyak, laptop, komputer sekarang sudah ada. Kalau di zaman dulu kan itu tidak ada namanya listrik. Kalau sekarang ada listrik, itu teknologi sudah canggih. Teknologi sekarang itu sudah canggih. Nah, terus yang ketiga, ilmu filsafat yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Nah, pisau ini ataupun apa itu pisau analisis itu sebagai membedah sebuah perkara sampai akarnya. Nah, bagaimana pisau ontologi ini adalah sebuah membedah. Semisal kita mau membedah ayam misal. Ini tentang ilmu filsafat ilmu ya. Kita sudah membedah nih, kita pertama memotong, terus kita bagaimana caranya kita bisa membersihkan potongan tersebut. Bisa kita ambil dari hatinya ataupun ususnya, kita bedah sampai akar-akarnya, sampai benar-benar sudah tahu tujuan itu apa, tujuannya untuk dimasak, kita masak. Nah, itulah pisau analisis itu adalah suatu membedah sampai akar-akarnya, tidak cuman membedah doang. Itulah pisau analisis. Nah, di sini adalah satu, ontologi apa yang dikaji berfungsi membedah hakikat masalah. Ketika ada masalah, misalnya seperti didik malas belajar, ontologi akan meneliti apa hakikat peserta didik. Apakah manusia pada dasarnya malas atau aktif? Apa hakikat belajar itu sendiri? Dengan ini kita tidak menyalahkan semua orang, melainkan memahami hakikat manusia dan proses belajar sebelum mencari solusi yang menjawab batasan dan esensi dari masalah tersebut. Ya, itu tadi kita malas belajar nih. Itu supaya kita malas belajar itu bukan dari suasana, tapi dari kita terhasut oleh makhluk-makhluk yang lain. Misal kayak maaf ngomongnya iblis. Kita malas belajar itu harus kita tekan, nekat berangkat belajar, biarin supaya kita itu bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat ya. Yang kedua adalah epistemologi, bagikan cara memperoleh pengetahuan, berfungsi membedah cara dan metode. Yang ketiga adalah aksiologi, untuk apa dan apa nilainya, tujuannya adalah dan manfaat, tujuan dan manfaat, itulah aksiologi. Terus yang keempat adalah contoh konteks penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut penerapannya dalam 3 lingkup: kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Itu tadi contoh kebijakan pendidikan inklusif ataupun inklusif. Ontologi pemerintah, pemandangan hakikat peserta didik sebagai makhluk unik yang berhak berkembang terlepas dari kondisi fisik atau kemampuan. Yang kedua epistemologi, yang ketiga adalah aksiologi. Nah, di sini itu adalah menjelaskan tentang hakikat ya, hakikat ataupun filsafat ilmu. Saya ulangi lagi, berpikir kritis itu adalah berpikir bagaimana kita mencapai tujuan tersebut. Berpikir supaya kita itu tahu prosesnya bagaimana. Misalnya kita mau jadi guru, mau jadi polwan, polri, misalnya mau jadi PNS, semisal kita mau jadi ustadz ataupun kiai ataupun menjadi ulama ataupun kita menjadi kepala sekolah, misal kayak kepala sekolah, semisal kita mau jadi pengusaha. Ya, di situ kita harus berpikir kritis supaya kita itu sampai tujuan itu. Itulah namanya ilmu filsafat. Dan saya akhiri di sini, sampai sini saja pelajaran saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.